Usai DPR memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan, bagaimana kelanjutan kedua RUU ini? Soza Hutapea akan melaporkan langsung dari DPR. Soza, bagaimana kelanjutan pembahasan RKUHP dan RUU PAS? Egan, betul sekali. Tadi saya sempat mendengarkan paket dari teman-teman Metro TV juga mengatakan bahwa memang pada rapat paripurna kemarin disepakati bahwa untuk RUU KUHP dan juga RUU Pemasyarakatan ini ditunda karena ini sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo pada usai menghadiri rapat konsultasi tertutup di Istana Negara kemarin. Untuk RKUHP dan juga RUU Pemasyarakatan ini sebenarnya merupakan dua RUU yang sudah selesai pembahasannya di tahap pertama dan tinggal dilakukan pengambilan tahap kedua, yakni di rapat paripurna, yaitu pemutusan disahkan atau tidaknya. Dan saat ini sesuai dengan mekanisme yang berjalan di DPR, karena tahap 1 sudah selesai, hanya menyisakan mekanisme yakni lobi antar fraksi dan juga adanya rapat badan musyawarah sebelum nantinya dibahas dalam rapat paripurna. Namun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Erma Suryani selaku Wakil Ketua Komisi 3 kemarin dalam rapat paripurna, bahwa khusus untuk RUU PAS sendiri ini harus dilakukan kajian mendalam satu persatu secara komprehensif karena mengingat bahwa kondisi lapas di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Ia memaparkan juga dalam rapat paripurna bahwa fasilitas ataupun prasarana di dalam lapas di Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan tidak layak dan kurang memadai. Selain itu banyak lapas di Indonesia yang mengalami kapasitas melebihi dari kapasitas yang ditentukan dan dia mencontohkan juga di beberapa daerah. Selain itu untuk RKUHP sendiri, Bambang Susatyo juga menyampaikan usai menghadiri rapat paripurna kemarin mengatakan bahwa DPR sepakat dengan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan dari RKUHP ini meskipun sebenarnya pada tanggal 17 September kemarin pembahasan di tingkat satunya sudah selesai dan sudah ditandatangani juga oleh DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM. Dan pada tanggal 17 kemarin, Erma Suryani menambahkan bahwa dari yang sudah terjadi pada pembicaraan tingkat 1 ini hanya ada satu pasal yang ditarik, yaitu pasal 418, sisanya masih bertahan hingga saat ini. Namun Bamsud mengatakan bahwa nantinya RKUHP ini masih kemungkinan besar bisa diambil alih oleh DPR periode berikutnya karena pembahasannya masih akan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan hingga saat ini. Jadi untuk kedua RUU ini sendiri, Egan, bisa saya sampaikan bahwa mekanisme di DPR lah yang berjalan, yakni lobi-lobi antar fraksi dan juga menunggu rapat badan musyawarah sebelum nanti dilanjutkan di pembahasan tingkat 2 atau mengambil keputusan disahkan atau tidak. Egan. Ya, Soza, salah satu poin yang ditolak Presiden dalam RKUHP adalah pasal penghinaan terhadap Presiden. Bagaimana kemudian kelanjutan dari pembahasannya ini di DPR? Egan, memang benar salah satu pasal kontroversial dalam RKUHP yakni pasal penghinaan Presiden, di mana pasal ini dinilai membatasi kebebasan publik sehingga dinilai juga dapat memunculkan anggapan bahwa Presiden Republik Indonesia ini sangat antipati terhadap adanya masukan ataupun saran dari masyarakat ataupun publik, sehingga dari DPR pun memberikan tanggapan terkait polemik yang muncul di tengah masyarakat ini, di mana dari informasi yang kami himpun dari wawancara yang kami lakukan juga bersama dengan Wakil Ketua Komisi 3 maksud kami, Erma Suryani, mengatakan bahwa meskipun pasal ini menuai polemik dan Presiden Joko Widodo pun menyampaikan ketidakberatannya jika pasal ini dihapuskan dari RKUHP pada saat rapat konsultasi, namun DPR bersikeras untuk tetap mempertahankan pasal penghinaan Presiden ini dalam draft RKUHP. Alasan ataupun pertimbangan mengapa mempertahankan pasal ini sendiri ialah karena dari DPR sendiri menilai bahwa pembuatan ataupun pencantuman terkait pasal ini dalam RKUHP bukan untuk semata-mata mengakomodir kepentingan Presiden Joko Widodo saja yang saat ini sebagai Presiden yang tengah menjabat dan nantinya akan dilantik kembali, namun untuk memikirkan konsep besar lambang negara, yaitu Presiden sebagai lambang negara Republik Indonesia, di mana DPR mengatakan sebagai lambang negara seharusnya kehormatan ataupun martabat dari Presiden ini tidak dapat sembarangan dilecehkan ataupun di-underestimate oleh pihak-pihak tertentu, dan nantinya pun pasal terkait penghinaan Presiden ini hanya dapat dilakukan pengaduannya oleh Presiden ataupun wakil Presiden ataupun juga dengan kuasa hukumnya. Artinya ini hanya pasal delik aduan dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat melaporkan untuk dilanjutkan ke tahap hukum selanjutnya. Berikut pernyataan selengkapnya dari Erma Suryani. Pasal penghinaan Presiden. Katanya nanti kita bikin undang-undang Presidennya nggak boleh dihina. Itu sesat pikiran seperti itu. Pasal penghinaan Presiden itu tetap kita masukkan karena dia delik aduan.
Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa presiden itu juga rakyat biasa. Sebagai rakyat biasa, ketika dirinya merasa terhina, siapapun presidennya, dia berhak dong mengadukan. Masa dia nggak berhak mengadukan? Karena saya jadi presiden, saya dihina bagaimanapun, saya nggak boleh ngadu. Nggak boleh dong. Dia juga rakyat biasa, manusia biasa. Cara mengadunya bagaimana? Cara mengadunya adalah dia sendiri harus mengadukan. Untuk sementara, Egan, demikian kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Souza Hutapea langsung dari DPR Jakarta.